Selama saya bekerja di Eropa atau sekarang di Indonesia, kemudian mengajar, berinteraksi dengan mahasiswa atau berinteraksi dengan rekan kerja dan customer dan lain-lain, sering bersinggungan dengan pertanyaan antara kompetensi dengan attitude atau perilaku di dunia kerja. Jadi ini mungkin utamanya berdasarkan dari pengalaman saya sendiri yang saya katakan mungkin memang kebanyakan di luar Indonesia, di Swedia terutama dan di Belanda, tapi juga di Indonesia di 2 tahun terakhir ini dan mungkin ketika masih di mahasiswa aktif di kemahasiswaan dan sebelum meneruskan sekolah lagi ke Belanda juga sempat di dunia kerja di Indonesia. Dan dari sini saya melihat atau hanya ingin sedikit sharing tentang relevansi atau pentingnya kompetensi dan attitude atau sikap atau perilaku dalam dunia kerja. Kalau kita mempunyai tim yang 100% kompetensi dan 100% attitude-nya positif, tentu itu kondisi ideal. Tapi ketika kita harus memilih, ketika kita tidak memiliki kondisi ideal tersebut, tentu kita tidak bicara 0 atau 100 ya, kita bicara mungkin ya kompetensi dengan perilaku ada kadarnya masing-masing tapi tidak 100%. Bagaimana kita harus memilih? Nah, yang menarik adalah bahwa dari pengalaman saya, kompetensi itu penting, tapi dia bisa dipelajari dalam waktu yang relatif lebih singkat dibanding attitude. Attitude itu sepertinya dibangun, dipupuk dari kecil, sehingga lebih sulit mengubahnya ketika orang sudah dewasa. Sebagai contoh, misalkan saya tempat hampir 17 tahun di Eropa, kemudian saya meninggalkan Indonesia 98 dan kembali 2 tahun yang lalu, saya melihat bahwa teman-teman yang dulu sama-sama di sekolah menengah atau di kuliah, itu ada yang misalkan dulunya tidak bisa komputer atau baru melihat komputer ketika kuliah, sekarang jadi ahli komputer yang sangat jago. Yang dulunya sepertinya tidak aware dengan masalah hukum, sekarang pengacara atau ahli hukum yang handal. Dan macam-macam lagi. Tapi orang yang menunjukkan suatu sikap tidak berubah. Orang yang dulu berani tetap berani, yang pemalu tetap pemalu, yang terbuka tetap terbuka, yang jujur tetap jujur, yang luwes tetap luwes. Dan itu membuat saya berpikir bahwa memang attitude ini sesuatu yang lama dan melekat terus. Sehingga ketika kita harus memilih, kita bisa memilih bahwa kita bisa mendahulukan attitude yang positif karena kompetensi masih bisa diasah ketika kita mulai bekerja atau ketika kita bekerja bersama dalam tim. Tentu ini tidak bisa juga secara ekstrim hitam putih karena kompetensi biasanya yang membawa orang itu kemudian bisa terbuka pintunya ke dunia kerja. Kemudian kemampuan komunikasi yang bisa membawa dia memasuki dunia kerja setelah dia lolos wawancara atau interview. Tapi attitude yang kemudian akan membawa dia nyaman, sukses, dan berkembang ketika dia sudah mulai bekerja dan berkontribusi di dunia nyata, di dunia kerja atau industri ya. Nah, ini juga ada contoh ketika kita misalkan harus menilai tentang tim di dalam satu pekerjaan, biasanya kita mempunyai kriteria. Di sini kelihatan kriterianya adalah kompetensi atau pengalaman, responsibility atau tanggung jawab, inisiatif, orientasi kepada hasil, kemudian kerjasama tim, dan kapasitas untuk belajar. Kalau kita lihat di sini yang merah, kalau kita lihat antara kompetensi dengan attitude mungkin setengah-setengah ya. Yang merah itu tanggung jawab, inisiatif, kerjasama itu katakanlah porsinya attitude atau perilaku atau sikap atau behavior atau karakter. Yang kompetensi experience, orientasi terhadap hasil, dan kapasitas belajar, sepertinya itu bagian dari kompetensi. Tapi kalau kita lihat detailnya, kompetensi betul adalah kompetensi, tapi di situ ada juga keinginan untuk menggunakan kapasitasnya dalam mengeksekusi suatu kerjaan. Dan ini adalah attitude, willingness.
Kemudian ketika kita bicara orientasi terhadap result, terhadap hasil, itu ada juga disiplin terhadap waktu. Ada keinginan untuk mendeliver sesuatu dengan waktu yang tepat, tidak terlambat. Dan mengerti peran dia dalam berkontribusi di kerjaan. Dan ini adalah, kayak lagi, attitude. Kemudian ketika kapasitas belajar, itu pun juga terkait dengan keinginan untuk mengembangkan diri sendiri, terutama dalam jangka menengah dan panjang, ada optimisme di situ. Nah ini lagi-lagi balik ke attitude. Jadi kita lihat bahwa dari kriteria seperti ini pun kembali lagi attitude, perilaku, behavior cukup dominan. Jadi mungkin tetap kompetensi itu penting, sebagaimana tadi kita bilang kompetensi adalah yang membuka pintu, dan kompetensi adalah yang membuka pintu, dan komunikasi adalah yang membawa kita memasuki gerbang tersebut. Tapi attitude, perilaku, karakter itu adalah yang membawa kita dalam kepemimpinan kita, diri kita di bidang kerja kita, dan kita bisa berkontribusi dan menghasilkan hasil yang terbaik. Mungkin ini sekedar observasi dari saya. Ya kurang lebihnya kita bisa diskusikan mungkin lain waktu. Terima kasih.